Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah yang saya hormati dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yaitu Ana Maryanti dan kawan-kawan sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, berselawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin kawan-kawan sekalian, yang mana saya di sini akan menyampaikan yaitu judul dari saya yaitu aspek penting dalam pendidikan Islam. Bagaimana sudah kita pelajari bersama dalam judul ini, yaitu ada 3 bahan pokok yang sangat penting, yaitu ada akidah, ada akhlak, dan ada ibadah. Baiklah, yang pertama yaitu kita bahas dengan ibadah, akhlak, dan akidah. Yaitu akidah yaitu perkara yang harus dan wajib untuk diyakini oleh hati seorang. Hal tersebut menyangkut tentang ketenteraman hati dan jiwa, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Yang mana kita ketahui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat ke-24 yang artinya, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dapat kita artikan bahwa akidah adalah hal yang sangat penting yang kita tanamkan di dalam hati kita, yaitu dengan lafaz yang di dalam hati kita itu yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dalam kalimat akidah kita, kalimat itu harus kita gunakan dimanapun kita berada, harus kita tegakkan, karena akidah tidak boleh dipermain-mainkan. Bagaimana rukun akidah, yaitu ada 3, yaitu yang pertama diucapkan dengan lisan, yaitu akidah ini kita ucapkan dengan lisan, dan yang kedua yaitu kita yakini di dalam hati, dan yang ketiga yaitu kita lakukan dengan perbuatan. Dengan akidah yang kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tersebut harus kita gunakan dan kita ucapkan, kita tanamkan dalam hati, lalu kita amalkan, perbuatkan dengan kita sampaikan kepada orang-orang yang kita harus dakwakan. Mari punyailah akidah yang baik, semua akan menguatkan hidupmu dan menghadapi ujian dunia yang penipu ini. Baik, yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu akhlak, yang mana akhlak ini adalah merupakan yaitu perangi kita, emosional kita, yaitu tingkah laku kita, kehidupan dalam sehari-hari. Bagaimana akhlak ini menurut Imam Al-Ghazali, yaitu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang manusia, yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah atau gampang dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan lagi. Bagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang mana Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk kita contohi, kita taati, kita turuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah diturunkan ke bumi untuk menyempurnakan akhlak umat Rasulullah SAW dan umat Muslim di seluruh alam. Bagaimana firman Allah tersebut
ditafsirkan oleh Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang mengajukan kepada manusia yang beriman agar meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua ucapan, perbuatan dan yang lain-lain. Dan juga yang paling penting lagi yaitu yang ketiga ini. Yang ketiga ini yaitu ibadah. Ibadah ini adalah tunduk dan patuh terhadap seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ibadah ini adalah sebuah yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Mari sama-sama kita perbaiki ibadah kita. Apabila pekerjaan kita lakukan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kawan-kawan semuanya, jangan sampai ibadah kita ini lemah terhadap yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana ibadah ini menjadi ibadah hati, ada ibadah lisan, dan juga ada mengharap, takut, cinta. Ini dikatakan dengan ibadah. Ibadah ini adalah ibadah qalbi, yaitu ibadah yang tersimpan di dalam hati. Apabila dalam hati kita ini ada mengharaplah kepada Allah. Apabila ada rasa cinta, cintailah Allah dan Rasulullah. Apabila dalam hati kita ini ada sesuatu kegelisahan, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita ingatkan seluruh aspek kehidupan kita ini untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tasbih, tahlil dan tahmid dan syukur yang kita lakukan melalui lisan kita, yaitu melalui fisik kita, yaitu adalah macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan badan. Ibadah inilah yang menjadi tujuh penciptaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Zariyat ayat 56 sampai 58, yaitu dengan artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendak rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuasaan lagi sangat kokoh. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang mana dijelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Apabila kita melanggarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, berarti kita mengingkari terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ini masih kotor, hati kita ini masih kotor, kelakuan kita ini belum baik, maka jangan, kalau kita sudah beribadah, maka jangan salahkan ibadah kita, koreksikan diri kita masing-masing. Karena ibadah kita yaitu memperbaiki dari apa kesalahan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah dari penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.